Halo teman-teman, sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam keadilan untuk kita semua. Kembali lagi ya teman-teman, kita suarakan keresahan hati kita ya tentang penanganan hukum yang tidak adil, serampangan, dan cenderung merugikan rakyat jelata seperti kita ini ya. Kita suarakan keresahan kita ini supaya kasus-kasus hukum seperti ini tidak terjadi lagi di muka bumi Indonesia yang kita cintai ini. Jadi teman-teman, apabila kita biarkan kasus-kasus seperti ini terjadi, maka cilakalah kita ya, karena hal ini bisa terjadi lagi dan terulang lagi apabila orang-orang seperti kita ini yang sudah tahu itu salah tidak berani bersuara dan membiarkannya. Saya yakin apabila hukum itu tidak adil, ditegakkan dengan cara sesuka hati, serampangan dan merugikan rakyat kecil, saya percaya bahwa itu akan berimplikasi kepada seluruh, hampir semua ini ya, bidang kehidupan kita, baik itu sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kita sudah rasakan sendiri bagaimana efek hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah yang tidak adil ini berefek pada dunia pendidikan, di mana banyak sekali guru yang dipenjara ya gara-gara menegur anak muridnya. Tidak hanya dipenjara, efek dari guru yang kriminalisasi adalah muridnya menjadi bodoh ya, bodoh-bodoh sekali, masa banyak sekali anak SMA yang tidak tahu perkalian, penjumlahan, tidak tahu pahlawan, tidak tahu eee, lagu kebangsaan, tapi mereka tahu tokoh-tokoh dalam game ya, itu efeknya ya. Nah, kemudian dari segi sosial, waduh banyak sekali kasus pembunuhan ya, banyak sekali kasus-kasus hukum, tragedi-tragedi hukum yang terjadi masyarakat kita ya akibat, hukum ditegakkan dengan tidak adil ya. Perampasan aset, aduh banyak sekali dah ya di bidang, eee, apalagi ekonomi, ya kalau hukumnya tidak jelas ya, tidak memberikan kepastian hukum pada rakyatnya, maka tidak ada investor yang mau masuk ya, akibatnya ekonomi kacau balau ya. Oke, teman-teman itu dia ini ya intro terkait, apa namanya, efek domino dari ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum yang terjadi di negeri kita ini. Oke, langsung saja kita bahas ya salah satu ini ya, tragedi hukum yang terjadi beberapa hari kemarin ya, di mana kita mendengar berita terkait kasus ini ya, putusan kasus Pina Cirebon, di mana, PK yang diajukan oleh para terpidana di kasus Pina Cirebon itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Padahal sudah sangat nyata bahwa banyak sekali terjadi kejanggalan ya, yang pada kasus tersebut sudah viral pun masih ditolak ya. Artinya masyarakat sudah dipertontonkan bagaimana bobroknya penanganan pada kasus tersebut, banyak sekali kejanggalan ya. Mulai dari bukti digital yang dihapus ya, video CCTV-nya, bukti CCTV-nya ini nggak ada ya, dihapus. Kemudian ada chat dari saksi itu yang sudah diakui, yang berhasil diekstrak oleh, eee, saksi ahli digital forensik Pak Rismon Hasyolan Sianipar itu tidak dianggap sebagai novum baru, padahal itu sudah memberikan bukti yang ini ya, istilah keterangan yang bisa memperjelas kasus tersebut. Tapi di sini seolah-olah kasus tersebut dipaksakan dan kedelapan tersangka tersebut, seluruh tersangka terpidana tersebut harus masuk penjara dan mendekam seumur hidup ya. Padahal mereka, ya kita yakini sebagai masyarakat kecil, mereka tidak bersalah ya. Karena
mantan ini Kabareskrim Mabes Polri sendiri, yaitu Bapak Susno Duaji ya. Saya yakin beliau itu orang jujur, berani berkata melawan sistem yang bobrok. Ya, beliau mengatakan itu bahwa no case dalam kasus tersebut, tidak ada kasus pembunuhan ya. Dari indikasi bukti-bukti yang di ini tidak ada ya. Ya banyak sekali kejanggalan, tapi kita lihat hasil akhir dari PK yang diajukan itu ditolak ya. Sungguh tragedi hukum yang sangat tragis ya yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga tidak menimpa kita sebagai rakyat jelata, keluarga kita, teman-teman yang kita kenal ya. Semoga ini tidak terjadi lagi. Oke teman-teman, sahabat pejuang keadilan, menilik putusan MK dari kasus Pina Cirebon yang ditolak ya. Kita tentunya bisa merefleksikan kasus tersebut ya dan berandai-andai ya terhadap kasus tersebut dengan kasus Jessica ya. Akankah PK yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso bernasib sama dengan PK kasus Pina Cirebon? Who knows ya, siapa yang tahu. Melihat kasus Pina Cirebon yang ditolak, sebenarnya hati ini ya 50-50 ya, pesimis ya dengan PK dari Jessica Kumala Wongso. Ya, PK-nya diterima itu agak pesimis ya, karena melihat gejala-gejala ketika sidang PK di mana pada sidang PK tersebut yang seharusnya menjadi panggung bagi Jessica untuk membuktikan dirinya bahwa dia tidak bersalah, untuk mendapatkan keadilan, diputihkan nama baiknya, dicabut-cabut ininya ya, kasus apa namanya, kasus hukum yang pernah menimpanya, jadi dibersihkan namanya itu. Ternyata pada kasus tersebut juga menjadi panggung ya bagi saksi ahli dari kepolisian untuk membantah novum ilmiah yang diajukan oleh pihak Jessica ya. Sudah tidak bisa dibantah tapi dikasih panggung oleh oleh pengadilan, oleh hakim untuk ya membantah, memberikan kesaksian ulang ya terkait bukti CCTV yang sudah jelas kata saksi ahli digital forensik Pak Rismon itu sudah direkayasa secara brutal, barbar dan biadab ya. Tapi lagi-lagi hakim memberikan panggung eee, untuk apa namanya, memberikan keterangan, menyanggah apa yang sudah diajukan oleh pihak Jessica ya. Jadi saksi ahli dari kepolisian dan jaksa itu dikasih panggung untuk menyanggah, memberikan keterangan ya. Padahal seharusnya itu tidak boleh. Tapi itu hak hakim ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, walaupun dikasih panggung tapi sebagai orang yang paham dengan itu, dengan IT ya, justru itu menjadi blunder ya bagi saksi ahli dari kepolisian dengan mengatakan bahwa eRightShop itu software bawaan dari DVR CCTV ya. Jadi dengan gejala-gejala apa namanya yang terjadi pada sidang PK kasus Jessica itu, nah, sebenarnya agak pesimis rasanya itu bisa diterima ya. Tapi kembali lagi kita berharap hasil yang terbaik. Semoga kasus yang sudah terang benderang jelas ini ditangani secara serampangan, tidak adil, ini mendapatkan keadilan ya. Semoga PK dari Jessica ini diterima ya, tidak mengalami nasib yang sama seperti PK yang diajukan oleh para terpidana kasus Pina Cirebon. Jadi kita berharap kasus apa namanya Jessica ini pada PK yang diajukan kali ini diterima ya. Tidak mengalami nasib yang sama dengan kasus Pina Cirebon yang ditolak PK-nya.
Jadi walaupun sudah bebas si Jessica ini, tapi keadilan dengan pemutihan nama baik, dicabut semua atribut hukum yang sudah diterimanya sebagai terpidana ya, itu dicabut dan negara harus meminta maaf pada Jessica ya, karena sudah memenjarakan dia selama 8 tahun terhadap kasus yang dia tidak lakukan. Oke, sahabat-sahabat pejuang keadilan, walaupun kita pesimis dari ini ya, akan diterimanya PK kasus Jessica ini, tapi kita tetap ini ya, berharap bahwa hakim dan Mahkamah Agung ini mempunyai hati nurani dan ini ya, semangat untuk menegakkan keadilan. Sehingga kasus Jessica ini diterima PK-nya ya. Oke, sekian teman-teman kita utarakan gundahan keresahan hati kita terkait kasus hukum yang tidak adil yang terjadi di negeri kita ini. Semoga kasus Jessica ini mendapatkan keadilan. Semoga PK-nya tidak ditolak dan diterima ya, sehingga dibersihkan nama baiknya dan dia bisa bebas dengan sempurna ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Silahkan tuliskan keresahan teman-teman sekalian di kolom komentar, doa-doanya, dan lain sebagainya ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa pada video keadilan selanjutnya.